Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 2 Mei pukul 18 lewat 12 menit guys. Gue mau bahas saham TPMA karena dia sudah RUPS memutuskan membagikan 80 perak per lembar. Berarti yieldnya di angka 10% ya, 11 persenan. Beli apa enggak? Mungkin ada lu yang belum punya sahamnya atau lu yang sudah punya sahamnya, Bang, ini hold aja atau enggak? Karena kan batu bara sekarang lagi turun. Kemudian beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan kuartal satunya turun. Gini guys, gue pernah bahas TPMA beberapa video sebelumnya dan gue katakan di awal video langsung gue katakan ini perusahaan good banget. Kenapa gue katakan good banget? Semua orang bisa mengatakan hal tersebut. Ada yang bisa mengatakan jelek, ada yang gak suka, ada yang bisa mengatakan bagus. Tapi kalau gue langsung memutuskan ini perusahaan good, salah satu faktor kenapa gue mengatakan ini perusahaan good banget adalah perusahaan yang bagus itu selain dari GCG-nya, GCG bagus, ya. Perusahaan bisa mencatatkan profit. GCG bagus biasanya diukur paling gampang dari dividen. Dia memberikan apresiasi tidak kepada pemegang sahamnya. Nah, sekarang soal profit. Laporan keuangan kuartal satu dan kita mengetahui bahwa industri batubara karena TPMA mau tidak mau harus diakui 95% itu pendapatannya dari ngangkatin batu bara. Selain itu ada kayu juga, tapi yang paling besar batu bara. Nah, kita lihat, bandingkan dengan perusahaan lain sejenis yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, TPMA secara year on year di kuartal 1 2025 lebih baik daripada kuartal 1 2024. Banyak faktornya, guys. Faktornya banyak. Apa? Jadi kalau kita gini ya, perusahaan selain yang GCG-nya bagus, dia harus bisa mencatatkan profit. Bahkan di saat industrinya sedang tidak booming, sedang tidak bagus. Dalam hal ini TPMA sudah membuktikan di kuartal 1 tahun 2025, di saat perusahaan sejenis labanya lagi pada turun. Kalau batu bara coba lihat PTBA, Adaro, bukan Adaro sih, tapi Adi ya. Kalau gua nggak salah Adi udah rilis juga. KKGI. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang udah lari duluan, yang udah mengetahui bahwa kita nggak bisa kayak begini terus, nggak bisa terus-terusan main di batu bara. Ada kayak UNTR, betul nggak? Dia betul turun, tapi nggak sejeblok perusahaan yang pure batu bara lain ya kan. UNTR betul memang nggak batu bara full, tapi ada yang dilakukan oleh UNTR dalam beberapa tahun belakangan. Dia akuisisi Stargate, dia mulai masuk ke energi baru dan terbarukan. Sekali lagi, UNTR memang bukan perusahaan pure batubara, tetapi dia sudah melihat bahwa ada potensi ketika nanti harga batubara turun, perusahaan akan terimbas. Bagaimana caranya supaya perusahaan ini tidak jeblok-jeblok amat profitnya? Itu UNTR. Sekarang TPMA. Coba perhatikan apa yang dilakukan TPMA di tahun 2024. Dia rek isu, beli kapal baru. Sekarang kapalnya mencapai 120-an. 120-an yang dikelola oleh induk dan anak perusahaan. Akuisisi Bahtera Energi Samudra Tuah ya, gua lupa namanya tuh. BES ya kan. Membentuk joint venture dengan KKGI. Jadi meskipun KKGI kinerjanya jeblok, tapi TPMA enggak. Terakhir membangun lagi tuh joint venture dengan apa ya, TOP, kalau gua nggak salah TOP, tapi coba lu cek lagi. Kalau lu yang megang sahamnya seharusnya lu tahu hal tersebut. Artinya ada beberapa hal yang dalam waktu belakangan itu dilakukan oleh TPMA. Jadi TPMA ini udah melakukan, udah lari duluan nih dalam beberapa waktu belakangan, sehingga ketika industrinya saat ini batu bara harganya juga nggak terlalu tinggi, TPMA tetap cuan, bahkan secara year on year yang tadi gue bilang dia naik. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, si TPMA ini, tadi kan yang gue bilang yang pertama itu TPMA, dia udah lari duluan, dia udah melakukan berbagai macam hal di tahun 2024, sehingga ya dia ketika yang lain di industri yang lain, di industri yang sejenis perusahaan-perusahaan pada turun, dia nggak terlalu. Kemudian yang kedua, si TPMA ini juga nggak berhenti sampai di situ. Coba lihat di tahun 2025 ini, dia sudah
Dia informasinya kalau lu ikut RUPS-nya ya dia mau coba ekspansi lagi, membeli kapal lagi, ya membeli aset lagi, membeli membeli fasilitas-fasilitas. Tujuannya apa? Nah ini gue coba lu ajak ke laporan keuangan ya guys ya. Salah satu yang menarik dari TPMA dan ini gue pernah bahas dan ini poin kedua yang penting ya. Ini pernah gue bahas juga di video sebelumnya dan gue bandingkan dengan beberapa perusahaan perkapalan sejenis seperti TPMA. TPMA itu memiliki beberapa kontrak dengan perusahaan-perusahaan terutama tambang batu bara ya. Dan itu kontraknya jangka panjang. Kontraknya jangka panjang. Jadi kalau lu bisa lihat di sini ya perjanjian dan ikatan penting, ini ada nih kayak Jorong Barutama Greystone yang akhir proyek di tahun 2024. Pelayanan Batara Adiguna tahun 2024. Tapi dia memperpanjang lagi sampai 2025 Desember tahun 2026. Selain itu ya kayak ada Borneo Indobara selesai pada Januari 2008, PT Eksploitasi Energi selesai proyek tahun 2027 dan sebagainya dan seterusnya. Jadi yang membedakan TPMA dengan perusahaan sejenis yang lain itu TPMA memiliki proyek perjanjian jangka panjang. Dan ini termasuk poin yang penting loh. Karena gini, perusahaan kalau dia beli kapal tapi nggak bisa menjaga dan membuat deal dengan perusahaan lain, yang akhirnya kapal itu akan menggerus laba bersih dari perusahaan, ya rugi juga. Dan itu dialami oleh perusahaan yang lain yang sejenis TPMA. Makanya kalau lu lihat di perusahaan lain, ada loh perusahaan perkapalan yang ya ketika udah nggak peak season, kapalnya dijual. Terlihat labanya besar di satu kuartal, dia bagi dividen, tapi habis itu jeblok. Dan ini tidak terjadi di TPMA. Itu loh, dua poin yang gue bilang menarik buat TPMA. Dan walaupun di sini tertulis selesai 2024, ini diperpanjang lagi, kan lihat tuh. Nah ini yang menarik. Jadi si perusahaan, dia nggak beli kapal dahulu kemudian mencari konsumen. Dia deal dahulu dengan konsumen, kemudian dia menambah. Karena ketika sudah deal dengan konsumen, oh berarti perusahaan udah punya agenda nih, gue harus nambah kapal dan seperti ketika nanti nambah kapal, kapalnya bisa efektif efisien. Karena gini guys, gue balik lagi lihat lagi laporan keuangan ya silahkan. Beban yang paling besar dari perusahaan perkapalan ini, ya beban yang paling besar dari perusahaan perkapalan itu adalah beban bahan bakar, sama beban penyusutan, beban depresiasi. Kalau untuk sewa kapal, gaji itu nggak besar guys. Coba lu perhatikan. Ini laporan keuangan 31 Maret 2025. Kita perhatikan laporan keuangan 2024. TPMA, perhatikan ya. Pendapatan tahun 2024 itu di angka 119 juta US dollar. Gaji pegawai di sini nih, kalau kita lihat di beban langsung, kita lihatnya di sini aja dulu. Gaji pegawai itu ada di angka 4 juta US dollar. Berarti berapa persennya? Nggak sampai 10% guys. Bahkan nggak sampai 6%. Biasanya perusahaan-perusahaan yang bagus itu di angka 6% lah, 7%. Ini kalau kita lihat dari sisi investor ya. Ada perusahaan yang agak culas, dalam tanda kutip agak culas. Dia gaji pegawainya sendiri bisa 50% dari pendapatan. Lu bayangin, pendapatan 100 juta US dollar contoh ya. Gaji pegawainya sendiri itu bisa di angka 50 juta US dollar. Dan yang menempati posisi-posisi penting di perusahaan itu adalah keluarganya, adiknya, kakaknya, orang tuanya. Jadi uangnya ngalir ke dia, udah gitu nggak bagi dividen lagi. Nah itu lu coba hindari perusahaan seperti itu. TPMA kalau kita lihat dari ininya, udah dia nggak memenuhi unsur tersebut. Artinya dia layak untuk dikoleksi. Nah tadi gue bilang, beban yang terbesar buat perusahaan perkapalan itu adalah bahan bakar sama depresiasi. Kapal kalau tidak digunakan dia harus tetap disusutkan. Nah TPMA punya strategi yang tadi gue bilang. Dia punya kontrak jangka panjang, setelah itu dia membuat deal dan akhirnya tercermin dari return on asetnya yang dulu hanya di sekitar 3%, 2%, 7%. Sekarang bertahan guys. Waktu lagi peak 2022, betul memang di angka 10%, 13%. Sekarang 9%. Masih oke, masih nggak jelek, masih nggak akan balik ke sini. Ya kalau dilihat dari strateginya TPMA. Oleh karena itu tadi gue katakan, balik lagi ke video yang pertama kali gue rilis.
ini perusahaan bagus. Jadi kalau lu mau mencari perusahaan di industri ini, ya, ya pilihannya TPMA. Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.